Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chris Wilson Damanik dari kelas 12 IPA 2. Perkenalkan, nama saya Berlana Farsanti dari 12 IPA 2. Perkenalkan, nama saya Lufna Ilmu Pulungan dari kelas 12 IPA 2. Perkenalkan, nama saya Saira Putra Anjani dari kelas 12 IPA 2. Perkenalkan, nama saya Iskia Marsiliko dari 12 IPA 2. Di video kali ini, kami ingin membahas bab mewujudkan integrasi melalui seni dan sastra. Mewujudkan integrasi melalui seni dan sastra. Ismail Marzuki adalah seorang komponis yang dilahirkan di Kampung Kuitang, Jakarta Pusat pada tahun 1914. Semasa hidupnya, Ismail Marzuki menciptakan lebih dari 250 lagu. Karya pertamanya dimulai pada tahun 1931, yakni lagu O Sarinah, yang digubah berisi penggambaran terhadap kondisi kehidupan bangsa yang tertindas. Dengan masa produktif di rentang waktu 1930 sampai 1950, Ismail Marzuki tidak hanya menciptakan lagu-lagu perjuangan, namun juga lagu dengan tema lain yang masih dapat dinikmati sampai sekarang. Komponis yang disebut sebagai pelopor ini wafat pada 25 Mei 1958. Gelar Pahlawan Nasional dianugerahkan kepada Ismail Marzuki pada peringatan Hari Pahlawan 10 November 2004 oleh Presiden saat itu. Opo Daeng Risaju dikenal dengan nama kecil Famaja. Dilahirkan di Palopo pada tahun 1880. Gelar Opo yang berada di depan nama menunjukkan gelar kebangsawanan Kerajaan Luwu. Semasa kecilnya, Opo Daeng Risaju mendapatkan ajaran yang berlandasan budaya dan agama. Lingkungan masa di istana turut mempengaruhi gerak-gerik dan tingkah laku beliau. Riwayat pendidikan Opo Daeng Risaju juga terbilang menarik karena tidak pernah mengenyam bangku pendidikan di sekolah umum. Karenanya, tidak heran beliau buta huruf. Opo Daeng Risaju di masa dewasanya aktif dalam organisasi Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII). Atas perkenalannya dengan H. Muhammad Yahya, seorang pedagang asal Sulawesi Selatan yang lama bermukiman di Pulau Jawa. Perkenalan dengan dunia partai membawa Opung Daeng Risaju mendirikan cabang PSII di Palopo pada 14 Januari 1930. Dalam merekrut anggota, Opung Daeng Risaju menyebarkan kartu anggota yang bertuliskan lafaz asyhadu alla ilaha illallah. Dengan cara ini, Opung Daeng Risaju tidak hanya merekrut anggota, tetapi juga memperkenalkan Islam kepada khalayak ramai. Metode perekrutan tersebut mendapat sambutan baik dari masyarakat, terlebih karena Opung Daeng Risaju adalah salah seorang bangsawan setempat. Keadaan ini menimbulkan kekhawatiran bagi pemerintahan Belanda, sehingga memberikan tekanan kepada pihak kerajaan Luwu. Belanda lantas melakukan penangkapan kepada Opung Daeng Risaju dengan tuduhan melakukan tindakan penghasutan dan menyebarkan kebencian di masyarakat. Hukuman penjara ternyata tidak mampu melunturkan semangat perlawanan Opung Daeng Risaju. Selepas menjalani masa tahanan selama 13 bulan, ia meresmikan cabang PSII di wilayah lainnya. Aktivitas tersebut kembali disorot oleh Belanda yang melalui Korte Verklaring berhasil mengambil alih kendali pemerintah di Kerajaan Luwu. Dengan masyarakat pergantian raja dan bangsawan atas sepengetahuan pemerintah Belanda. Keadaan itu berakibat dicabut gelar kebangsaan Opung Daeng Risaju, sehingga otomatis harus melepas hak-hak istimewanya sebagai bangsawan dan menjalani penahanan kembali oleh Belanda setelah melakukan perjalanan ke Pulau Jawa untuk menghadiri Kongres PSI. Perjuangan Opo Daeng Risaju tercatat tidak hanya dilakukan di masa pemerintahan Belanda, namun juga setelah masa kemerdekaan Indonesia dengan melawan Ika yang hendak menginvasi Sulawesi Selatan. Opo Daeng Risaju meninggal pada 10 Februari 1964 dan dikuburkan di Lokwe, Palopo tanpa upacara kerajaan.